Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan karena tadi penjelasan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi tidak terlalu terdengar dengan jelas. Kita mungkin bisa minta Prof. Burhan untuk kembali lagi mengulang bagaimana pandangannya melihat apa yang menjadi implikasi politik dari putusan MK ini. Silakan Prof. Burhan. Ya, jadi putusan MK itu berhasil menurunkan barrier to entry buat partai politik atau calon perseorangan untuk maju dalam pilkada. Nah, dalam beberapa hal Putri itu berhasil membuat demokrasi sebagai sarana persaingan muncul kembali. Misalnya terlihat di Jakarta, PDI Perjuangan akhirnya bisa mengajukan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau kita lihat di banyak wilayah lain, itu efek putusan MK tadi belum terlalu terlihat. Karena kalau kita lihat putusan MK sebenarnya bisa muncul calon lebih banyak lagi di banyak daerah, tetapi sepertinya koalisi di tingkat nasional itu masih punya efek cukup lumayan, terutama dalam memastikan koalisi di tingkat nasional itu juga berjalan di tingkat daerah, misalnya di Jawa Barat, di Banten, ya, di Banten misalnya Airin gagal maju, padahal kita tahu Airin cukup tinggi elektabilitasnya, tetapi Golkar tidak berani untuk mengajukan Airin sebagai calonnya sehingga harus dipinang oleh PDI Perjuangan. Termasuk wali kota Tangerang, ya, Arief, itu menurut saya juga bisa diajukan sebagai calon gubernur Banten. Tetapi sepertinya daya tahan atau daya penetrasi dari koalisi Kim, ya, di tingkat nasional cukup kuat sehingga tidak memunculkan calon lain di luar dari Andra Soni dan Airin, ya, sejauh ini. Jadi lagi-lagi putusan MK itu berhasil mendobrak, ya, suasana kekakuan yang membuat jumlah peserta pilkada yang didukung, diusung oleh partai itu menjadi sedikit lebih leluasa untuk dikeluarkan, tetapi belum cukup maksimal, Putri, ya, minimal sampai hari ini. Jadi saya sebenarnya berharap efeknya lebih besar daripada yang kita saksikan minimal sampai 1 hari jelang pendaftaran. Prof. Burhan, menurut Prof. Burhan, apa yang membuat kemudian koalisi ini begitu solid di pusat dan juga kemudian tadi ini juga terus menjalar sampai ke daerah-daerah sehingga menyebabkan putusan MK yang keluar belum terlalu dahsyat efeknya atau belum terlalu dahsyat dampaknya? Apakah kemudian ada janji-janji kesepakatan yang berhubungan juga dengan pemerintahan baru yang mendatang? Baik, sepertinya kami masih terputus kembali untuk bisa mendengarkan pandangan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan coba dengarkan kembali. Nah, kita akan kembali lanjut ke Mas Awi. Mas Awi, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Burhanuddin juga, Mas Awi juga mengatakan bahwa yang menjadi kesulitan itu kuncinya adalah kemudian di pusat, di daerah-daerah juga ada beberapa hal yang menjadi dinamika tertentu. Tapi apa kemudian yang menjamin bahwa koalisi ini terus bersatu, kemudian walaupun memang proses pendaftaran ini baru akan dilangsungkan mulai hari esok, Mas Awi? Ya, kalau koalisi dalam konteksnya Kim Plus itu kan untuk pelaksanaan pemerintahan yang akan datang. Nah, saya yakin itu masih akan tetap berlangsung. Maka kami katakan bahwa di daerah itu kan banyak yang tidak linier koalisinya. Karena tadi saya sampaikan ada cross koalisi, contohnya yang paling nyata itu di Jawa Barat. Nah, tentu juga di beberapa daerah. Dampak putusan MK ini juga selain di daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta, di kabupaten kota yang selama ini dimungkinkan munculnya calon tunggal, itu kemudian tidak lagi ada calon tunggal. Karena dengan threshold yang diputuskan MK itu membuat partai politik itu bisa mengusung calonnya sendiri. Itulah yang membuat kemudian pilihan-pilihan masyarakat itu semakin banyak. Saya ambil contoh misalkan, di provinsi di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang sempat terancam untuk calon tunggal. Namun demikian ternyata setelah putusan MK itu calon tunggalnya ada pesaing gitu. Nah, ini saya kira bagus, tapi meskipun tidak semuanya, ya, karena bangunan koalisi di daerah itu biasanya sudah tertata sejak lama. Sehingga meskipun kemudian ada keputusan hukum, tapi tidak terlalu banyak berdampak, misalkan mengubah peta. Namun demikian, sejumlah daerah
Contohnya hari ini, yang sebelumnya partai-partai non-parlemen itu tidak mengurus rekomendasi ke partainya masing-masing, dalam 3 hari terakhir ini sangat banyak permintaan untuk mengurus rekom dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Itu salah satu dampak yang terjadi. Gitu. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ada juga narasumber lainnya akan bergabung dengan kita, Mas Nyarwi Ahmad. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali.